Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rita Wulandari. Pada video kali ini, khusus untuk teman-teman yang masih pemula menggunakan Microsoft Excel, kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi min, max, average, count, dan if. Fungsi-fungsi ini sangat sering digunakan, baik untuk tugas kuliah, tugas sekolah, maupun pekerjaan sehari-hari. Sebelum masuk ke contoh, kita kenalan dulu dengan fungsi-fungsinya ya. Min digunakan untuk mencari nilai terendah. Max digunakan untuk mencari nilai tertinggi. Average digunakan untuk menghitung rata-rata dari suatu data. Count digunakan untuk menghitung jumlah data. Dan if digunakan untuk membuat logika atau kondisi tertentu yang akan kita tentukan. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan contoh tabel data nilai siswa. Di sini terdapat nama siswa, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Dari data ini, kita akan mencari nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak lulus. Kemudian, di bagian bawah, kita juga akan membuat statistik kelas. Di sini, kita akan mencari rata-rata kelas, nilai tertinggi kelas, nilai terendah siswa, dan jumlah siswa yang lulus. Oke, langsung saja kita mulai dari menghitung rata-rata. Misalnya, Andi memiliki nilai tugas 80, nilai UTS 70, dan nilai UAS 75. Nah, kita ingin mengetahui berapa nilai rata-rata dari Andi. Caranya, kita ketikkan sama dengan untuk setiap formula atau fungsi. Lalu, kita ketikkan average, yaitu rata-rata ya. Setelah itu, blok nilai tugas, UTS, dan UAS, milik Andi saja. Lalu, tutup kurung. Jika formulanya kurang terlihat, teman-teman bisa melihatnya di formula bar, bagian atas. Nah, lalu di sini kita bisa langsung enterkan. Nah, hasil rata-rata nilai Andi adalah 75. Selanjutnya, kita tinggal copy formulanya ke bawah menggunakan fill handle atau kotak kecil di pojok kanan bawah sel. Yang ini tinggal tarik ke bawah seperti ini, dan Excel akan otomatis menghitung rata-rata untuk Budi, Citra, Dewa, dan Evi. Nah, nilainya itu ada 85, 65, 85, dan 75. Sekarang kita akan mencari nilai tertinggi. Apa fungsinya? Yaitu fungsi max. Sama seperti tadi, kita ketik sama dengan untuk setiap formula, lalu ketik max, atau bisa langsung tab saja ya. Setelah itu akan muncul kata max. Sekarang kita blok nilai tugas, UTS sama UAS. Lalu tutup kurung dan enterkan. Nah, hasilnya nilai tertinggi dari Andi itu adalah 80 yang ada pada nilai tugas. Selanjutnya, tinggal kita kopikan ke bawah menggunakan fill handle agar data siswa lainnya ikut terhitung secara otomatis. Seperti ini ya. Maka, di sini nilai tertinggi dari Budi itu 90, Citra 70, Dewa 90, dan Evi 80. Evi dan Andi nilainya sama-sama 80 ya. Evi nilai tertingginya ada di UAS. Berikutnya, kita akan mencari nilai terendah menggunakan fungsi min. Caranya hampir sama dengan fungsi max. Ketik tanda sama dengan, lalu ketik min,
buka kurung. Kemudian kita blok lagi di sini dari 3 nilai tadi juga, nilai tugas, UTS, dan UAS, atau dari D7 sampai F7. Setelah itu tutup kurung, lalu enterkan. Nah, nilai terendah dari punya Andi itu adalah 70, yaitu nilai UTS miliknya. Nah, kemudian kita tarik lagi ke bawah untuk menghitung nilai terendah siswa lainnya. Contohnya, pada Citra, nilai terendahnya adalah 60. Ada pada nilai UTS juga, sama seperti Andi. Selanjutnya, kita akan menentukan status lulus atau tidak lulus menggunakan fungsi if. Pada contoh ini, kita tentukan bahwa nilai minimal untuk lulus adalah 75. Caranya, ketik tanda sama dengan untuk setiap formula, lalu ketik if, buka kurung, setelah itu klik sel rata-rata yaitu di G7, kemudian ketik lebih besar sama dengan 75. Karena kita ingin nilai 75 juga dianggap lulus, jadi kalau minimal 75 ke atas itu akan lulus. Setelah itu, ketik titik koma atau koma tergantung di Excel yang digunakan. Kemudian, kita ketikkan nilai acuannya. Jika nilainya memenuhi syarat, maka tampilkan tulisan lulus. Kalau dia minimal 75 ke atas, maka dia akan lulus, gitu ya. Pakai tanda kutip petik 2, lulus, terus petik lagi. Nah, jika salah satu selain dari minimal 75 ke atas, atau yang nilainya 0 sampai dengan 74, maka dia akan dikasih keterangan tidak lulus. Titik koma lagi, tanda petik, tidak lulus, tanda petik lagi. Kemudian, tutup kurung, lalu tekan enter. Nah, karena nilai Andi 75, maka statusnya adalah lulus. Selanjutnya, tinggal copy ke bawah untuk siswa lainnya menggunakan fill handle. Nah, seperti ini. Terlihat bahwa hanya Citra yang tidak lulus. Karena nilai rata-ratanya di bawah dari 75. Untuk yang lainnya berarti lulus. Oke, sekarang kita ke bagian bawah. Pertama, kita akan mencari rata-rata kelas. Kita ambil dari nilai rata-rata ini ya. Caranya, ketik sama dengan average, kemudian blok seluruh kolom rata-rata siswa. Dari G7 sampai G11. Nah, lalu tutup kurung dan enterkan. Maka, nilai rata-rata kelasnya itu adalah 77 dalam satu kelas tersebut.
Selanjutnya, kita akan mencari nilai tertinggi kelas menggunakan fungsi max. Caranya sama seperti nilai tertinggi tadi. Ketik sama dengan max lalu kita ambil nilai yang rata-ratanya saja ya. Kita blok seluruh nilai rata-rata siswa, lalu tutup kurung. Kita ingin tahu berapa sih nilai yang paling tertingginya di kelas itu dari nilai rata-rata. Dapatlah nilai tertingginya 85, yaitu ada pada Budi dan Dewa. Ada 2 orang ya nilai tertingginya. Selanjutnya, kita mencari nilai terendah siswa. Caranya sama. Kita ketikkan sama dengan min kemudian blok lagi nilai rata-rata seperti tadi ya. Lalu tutup kurung. Dan tekan enter. Siapa sih nilai terendah? Ternyata adalah Citra ya, yang nilai terendahnya, yaitu 65. Selanjutnya, kita ingin mengetahui jumlah siswa dalam kelas ini. Berapa sih siswa dalam satu kelas? Caranya, ketikkan sama dengan count. Karena yang kita hitung adalah jumlah nama siswa, saya akan menggunakan counta. Lalu kita blok nama siswanya dari C7 sampai C11. Lalu tutup kurung, enterkan. Nah, ternyata terdapat 5 siswa dalam satu kelas tersebut. Sekarang kita ingin tahu berapa jumlah siswa yang lulus dalam satu kelas tersebut. Karena ada syarat tertentu, kita menggunakan fungsi COUNTIF. Pertama, kita ketikkan sama dengan COUNTIF lalu blok kolom keterangan dari J7 sampai J11. Kemudian kita ketik titik koma. Karena yang ingin kita hitung adalah siswa yang berstatus lulus, maka kita ketik lulus di dalam tanda petik. Setelah itu, tutup kurung dan tekan enter. Nah, hasilnya ada 4 siswa yang lulus dan berarti ada 1 siswa yang tidak lulus. Nah, salah satu kelebihan Excel adalah hasilnya akan otomatis berubah ketika datanya diubah. Misalnya, nilai tugas Evi saya ubah menjadi 65. Kemudian, nilai UAS-nya juga saya ubah menjadi 70. Nah, bisa dilihat rata-rata Evi langsung berubah. Sini dia pakai koma gitu kan. Keterangan tidak lulusnya juga menjadi 2 ya, karena rata-rata di bawah 75.
Bahkan, rata-rata kelas dan jumlah siswa yang lulus juga langsung diperbarui tanpa perlu menghitung ulang secara manual. Jadi, inilah manfaat menggunakan formula di Excel. Lebih cepat, lebih praktis, dan meminimalkan kesalahan perhitungan. Oke teman-teman, mungkin itu saja tutorial Excel untuk formula mengenai fungsi min, max, average, count, countif, dan if. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video berikutnya.